Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nadia Eka Putri. My ID number is 19231033. Okay, in this occasion, the title of our presentation is The Broglie Wave and Representation of the Broglie Waves. My partner is Kuntum Khaira Ummah with ID number is 19231072. Okay, part 1, I will explain about the Broglie waves atau disebut juga dengan gelombang de Broglie. Baiklah, selain dari gelombang de Broglie ini, kita juga akan sedikit bercerita mengenai sejarah dari gelombang de Broglie. In 1924, Louis de Broglie, a physicist from France, proposed a hypothesis about matter waves. This idea is the opposite of the idea of light particles proposed by Max Planck. Louis de Broglie, the nature of the existence of waves through electron beam diffraction experiments. From the result of this study, it was stated that matter has wave properties other than particles, which is known as the duality principle. Louis Victor de Broglie merupakan ahli fisika murni dari Prancis, penemu sifat gelombang elektron, pengarang, guru besar, doktor, pemenang hadiah Nobel, serta anggota lembaga ilmu pengetahuan di Prancis dan Inggris. Dalam buku pelajaran fisika, de Broglie dipakai sebagai nama ahli fisika yang mengajukan hipotesis bahwa elektron bersifat gelombang. De Broglie hanya membuat hipotesis atau teori. Ia tidak pernah dan tidak suka mengadakan sebuah eksperimen. Ia tidak pernah membuktikan bahwa elektron bersifat sebagai gelombang. Namun kemudian teori tersebut ternyata benar, maka pada tahun 1929 ia mendapatkan hadiah Nobel untuk fisika. Peristiwa ini membuktikan bahwa terkadang intuisi berada di atas akal sehat dan eksperimen. Lalu bagaimana asal mulanya de Broglie ini menemukan hipotesis tersebut? Mula-mula, de Broglie ingin menjadi seorang diplomat, maka ia bersekolah dan kuliah di jurusan sejarah. Pada usia 17 tahun, dia berhasil mendapatkan gelar di bidang sejarah. Namun tiba-tiba, ia mendengar tentang penemuan dari Max Planck dan Albert Einstein, di mana Max Planck ini menemukan foton dan Einstein menemukan bahwa massa sama dengan energi. Nah, semenjak saat itu, de Broglie ini menjadi semakin tertarik pada fisika. Dan pada usia 18 tahun, ia masuk ke universitas jurusan fisika teori. Kemudian, setelah lulus, ia diangkat menjadi seorang petugas radio di Menara Eiffel. Nah, pada saat bertugas di Menara Eiffel tersebut, ia berhadapan langsung dengan gelombang radio. Pikirannya menjadi penuh tentang pertanyaan-pertanyaan seputar gelombang. Nah, kemudian pada tahun 1923, Compton menemukan bahwa cahaya memiliki sifat kembar sebagai gelombang dan sebagai partikel. Nah, penemuan ini menyebabkan de Broglie berpikir bahwa jika cahaya bersifat gelombang dan partikel, maka partikel pun dapat bersifat gelombang. Nah, hipotesis ini kemudian dibuktikan kebenarannya oleh Clayton Davidson dan Lester Germer pada tahun 1927. Nah, keduanya ini merupakan ahli fisika dari Amerika Serikat. De Broglie menyatakan bahwa partikel-partikel seperti elektron, proton, neutron mempunyai sifat dualisme, yakni gelombang dan partikel. Oke, next. Maka ide dari de Broglie tersebut dapat kita nyatakan dengan yang pertama, suatu partikel yang bergerak dengan momentum P dikendalikan oleh suatu gelombang yang panjang gelombangnya dinamakan dengan lambda. Yang kedua yaitu kuadrat dari amplitudo dari suatu gelombang yang panjang gelombangnya pada suatu titik dalam ruangan adalah sebanding dengan kebolehjadian menemukan suatu partikel dengan momentum P pada titik tersebut. Okay, next I will explain about part 2 is application of the Broglie wave in everyday life atau penerapan gelombang de Broglie pada kehidupan sehari-hari, yaitu
magnetic mineral separation in guano bed droppings using a scanning electron microscope, atau pemisahan mineral magnetik pada guano, yaitu kotoran kelelawar dengan menggunakan scanning electron microscope atau yang kita sebut dengan SEM. Nah, cara kerja dari SEM ini yaitu ketika elektron gun menghasilkan elektron beam dari filamen. Nah, kemudian filamen inilah yang akan berfungsi sebagai katoda. Pada filamen tersebut akan terjadi tegangan yang mengakibatkan proses pemanasan. Nah, katoda kemudian menarik elektron ke anoda. Kemudian elektron akan memfokuskan elektron menuju suatu titik pada permukaan sampel. Nah, selanjutnya, sinar elektron yang terfokuskan ini akan men-scan seluruh permukaan sampel yang akan diarahkan oleh koil pemindai. Kemudian, ketika elektron mengenai sampel, maka akan terjadi hamburan elektron menjadi elektron sekunder, atau elektron dari permukaan sampel akan dideteksi oleh detektor. Sehingga sinyal dari detektor ini akan dikuatkan oleh amplifier dan dimunculkan dalam bentuk gambar seperti terlihat dalam monitor. Thanks to Nadia for the explanation about the Berkeley wave concept and the application of the Berkeley wave in daily life. Nah, the next content will be explained by me is representation of the Berkeley wave. Sedangkan untuk partikel yang memiliki momentum senilai P, maka panjang gelombang de Broglie-nya dapat ditentukan dengan rumus lambda dB atau panjang gelombang de Broglie sama dengan H per P, di mana H merupakan konstanta Planck dan P merupakan besarnya momentum dari partikel tersebut. Nah, representasi dari gelombang de Broglie ini dilambangkan dengan lambda atau lambda dB. Sebelum masuk ke poin selanjutnya, perlu diketahui bahwa jika sebuah partikel dalam gelombang de Broglie ini secara signifikannya berukuran lebih besar daripada panjang gelombang de Broglie-nya sendiri, atau di saat berinteraksi dengan objek lain pada skala yang lebih besar daripada panjang gelombangnya, maka sifat seperti gelombang dari partikel ini tidak dapat terlihat. Untuk objek sehari-hari dengan kecepatan normal, panjang gelombang de Broglie ini terlalu kecil untuk kita lihat efek kuantum yang dapat diamatinya. Elektron dalam sebuah logam memiliki panjang gelombang de Broglie-nya dalam urutan hingga mencapai 10 nanometer. Karena inilah kita dapat melihat efek mekanika kuantum pada sifat-sifat logam ketika lebar sampelnya berada di sekitar nilai tersebut. Poin selanjutnya yaitu de Broglie juga menaikkan length up frekuensi di dalam partikel dengan mendefinisikannya sebagai H dikali V0 sama dengan M0 dikali C kuadrat, di mana H merupakan konstanta Planck, V0 sama dengan kecepatan awal, M0 massa partikel awal, dan C merupakan kecepatan cahaya. Namun, jika partikel ini memiliki kecepatan senilai V, maka selanjutnya panjang gelombang akan dimutasikan menjadi gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V per C kuadrat. Kemudian de Broglie juga berasumsi bahwa partikel merupakan gelombang bidang yang disebarkan di sepanjang sumbu X dengan frekuensi yang kemudian didefinisikan menjadi H dikali V0 sama dengan M dikali C kuadrat. Bagian selanjutnya yaitu example of de Broglie wave problems atau contoh soal mengenai gelombang de Broglie. Untuk lebih memahami mengenai perhitungan panjang gelombang de Broglie ini, berikut satu contoh soal mengenai perhitungan panjang gelombang de Broglie. Pertanyaannya yaitu, berapakah panjang gelombang de Broglie dari sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 3 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon jika massa elektronnya bernilai 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg dan konstanta Planck-nya senilai 6,6 dikali 10 pangkat min 34 cs. Nah, dari pertanyaan ini dapat diketahui nilai kelajuannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 5 m per s, M-nya atau massanya senilai 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg dan H atau konstanta Planck-nya senilai 6,6 dikali 10 pangkat min 34 cs.
Untuk menghitung panjang gelombang de Broglie dari sebuah elektron yang sedang bergerak dapat dirumuskan dengan persamaan lambda sama dengan H per P, atau P ini sama dengan M dikali V, jadinya lambda sama dengan H per M dikali V. Setelah itu nilai-nilai yang diketahui sebelumnya dapat dimasukkan ke rumus dan didapatlah hasil panjang gelombangnya, yaitu 24,2 angstrom. Jadi panjang gelombang de Broglie dari elektron tersebut adalah 24,2 angstrom. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9 mengenai gelombang de Broglie. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan